Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Kaum muslimin rahimakumullah, utamanya keluarga besar dan para donatur Panti Asuhan Husna Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal yang ke-9 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media sosial untuk bisa bersilaturahim kembali dalam ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita senantiasa mendapatkan nilai lebih dari apa yang kita kerjakan selama ini. Pagi ini saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam menjalankan dan menjalani kehidupan ini. Tentu semua yang kita kerjakan dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ibadah makhluk, apakah itu ibadah ghair makhluk, yang terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas, terkait dengan hubungan manusia dengan Allah sebagai Khalik, sebagai Rabbnya, maupun hubungan manusia dengan sama manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam semesta. Semua diyakini oleh orang Islam itu adalah wujud dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima misalkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka manusia-manusia itu diperintah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan yang mukhlis, dalam keadaan yang tulus, dalam keadaan yang murni, semata untuk menggapai anugerah, karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi daripada keikhlasan itu berada dalam hati seseorang, yang itu berada dalam niat. Maka setiap dari perbuatan manusia agar punya nilai ibadah kepada Allah itu sangat ditentukan oleh niat yang ada di dalam hatinya. Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Hanya saja setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan dari perbuatannya itu. Maka kemudian dalam bingkai ini, dalam kaidah usul fiqh itu oleh para alim dirumuskan al-umur bimaqasidiha, bahwa perkara-perkara itu ditentukan bergantung maksud-maksudnya, bergantung pada motif-motifnya, bergantung kepada tujuan goyahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan yang kelihatannya ringan, sederhana, gampang dan mudah untuk dikerjakan, tetapi jika itu betul dilakukan dengan tulus, dengan niat yang benar, dengan motivasi yang tepat, maka nilainya boleh jadi lebih berat daripada perbuatan-perbuatan yang kelihatan luar biasa. Contoh sederhana, Rasulullah SAW misalkan menyampaikan kalimatani khafifatani fil lisan wa tsaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Ada perbuatan yang sangat ringan di lisan kita, dan semua orang bisa untuk mengucap. Semua orang tidak punya hambatan untuk bisa melafadzkannya. Tetapi bobot perbuatan itu sangatlah amat berat, bahkan memenuhi terhadap seluruh timbangan amal. Di riwayat yang lain disebut tamla'u ma baina sama'i wal ardh, memenuhi terhadap nilai apa yang ada di antara langit dan bumi, kebajikannya, kemanfaatannya, kegunaannya, kefaidaannya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah, yakni ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah. Jadi itu ringan banget di lisan kita. Bahkan orang yang sakit sariawan sekalipun itu tidak merasa sulit dan berat untuk bisa mengucap subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji itu milik Allah. Kalimat itu kalau kita renungkan bersumber dari kesadaran diri bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah yang terbentang dalam peristiwa dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang dirasakan memberatkan makhluknya atau menyenangkan terhadap makhluk-makhluk itu, sebenarnya semua itu digelar oleh Allah dalam bingkai untuk kemaslahatan kehidupan makhluk-makhluk itu sendiri. Allah tidak mengambil manfaat dari apa yang digelar itu untuk kesenangan dirinya, untuk kebahagiaan dirinya, tetapi semua itu digelar oleh Allah untuk membahagiakan, menyenangkan, dan memberikan maslahat kepada ciptaan-ciptaannya. Maka subhanallah pada hakikatnya adalah bagian daripada subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina anta benar. Bagian daripada kesadaran diri bahwa Allah Maha Suci yang tidak pernah menciptakan sesuatu pun, apakah berwujud barang, apakah itu berwujud kejadian, itu yang sia-sia. Semua bermakna, sehingga menyadarkan manusia untuk kembali kepadanya, lalu terhindar dari ancaman kesengsaraan yang berkepanjangan, yakni neraka.
Kasus virus COVID-19 misalkan yang sering kita sebut corona. Virus corona di tengah kecanggihan teknologi manusia, di tengah kepungahan kemampuan manusia, di tengah arogansi kekuasaan manusia, bahkan sampai-sampai seolah manusialah yang bisa mencipta segala ini. Tetapi dengan dihadirkan oleh Allah makhluk yang super nano itu saja, manusia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Mengakui ketidakberdayaannya untuk menghadapi kekuasaan Allah, kuasa Tuhan, kemahaperkasaan Tuhan dalam kehidupan ini. Agar mereka kembali untuk sadar diri bahwa apa yang telah ia lakukan sebenarnya tidak lebih hebat dari apa yang digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah penciptaan dirimu itu jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat daripada penciptaan alam semesta ini? Tentu wabah virus itu akan menyadarkan manusia bahwa betapa ringkih, betapa lemah, betapa kurangnya keahlian, potensi, kekuatan yang dimiliki oleh manusia tanpa bersandar dengan Allah, Tuhan Maha Kuasa itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika subhanallah diucap, maka kita selalu merasa bahwa peristiwa dan kejadian itu adalah Rahman dan Rahimnya, kasih sayang Allah bagi kehidupan semesta ini, termasuk kita yang diamanati untuk menjaga kemakmurannya, untuk menjaga kelestariannya, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Walhamdulillah, sebenarnya ada sebuah ucapan yang tumbuh dari kesadaran diri. Memang tidak ada yang pantas untuk disanjung, tidak yang layak untuk dipuji, tidak ada yang bisa untuk diagung-agungkan dengan sempurna, dieluk-elukan dengan sebaik-baiknya, kecuali Allah. Alhamdulillah, segala sanjungan, segala pujian, segala kebajikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang dengan ringan mengucap subhanallah walhamdulillah, hakikatnya ada orang yang telah mampu memenuhi kebaikan dirinya, ma baina sama wal ard, di antara langit dan bumi ini, dan timbangan daripada lafaz subhanallah walhamdulillah kelak akan memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, perbuatan yang kelihatannya ringan, sepele, tetapi kalau itu dilandasi oleh motivasi yang benar, dijiwai oleh niat yang tulus semata ibadahnya kepada Allah, maka itu akan menjadi nilainya luar biasa dan istimewa. Sholat 2 rakaat di waktu fajar misalkan, apakah itu qoblal fajr, qoblal subuh, atau itu sholat subuh itu sendiri, itu sebenarnya khairun minad dunya wa ma fiha. Perbuatan 2 rakaat yang ringan seperti itu, yang tidak sampai menghabiskan 10 menit katakan begitu, itu ternyata nilainya lebih istimewa daripada dunia dan isinya ini. Tentu sekali lagi, hal yang demikian ketika motivasi niat yang ada itu lurus dan benar, sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang nampaknya itu humanistik, manusiawi, nampaknya itu baik, seperti bahkan diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun orang-orang yang kafir itu kemudian dia menafkahkan, membelanjakan emas sebesar gunung, bahkan memenuhi bumi ini, maka
itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena motif, karena goyah, karena niat yang ada pada diri orang itu tidaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau niat karena Allah, mempercaya dengan Allah saja mereka tidak. Atau kepercayaannya kepada Allah itu keliru, sehingga perlakuan yang dilakukannya pun menjadi salah. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kita bisa untuk meluruskan niat yang merupakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat itu pada hakikatnya kesengajaan diri untuk melakukan suatu perbuatan yang berbarengan dengan perbuatannya itu. Di saat kita sholat, niat dimulai dari suasana kita bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan kita, lisan berucap Allahu Akbar, hati menyengaja sedang menunaikan sholat semata karena Allah, dan berakhir ketika dia mengucap Assalamualaikum. Demikian pula di saat dia puasa, niat dikala dia selesai sahur sejenak jelang fajar atau berbarengan dengan fajar itu, lalu dia menegaskan, menyengaja untuk melakukan ibadah puasa hari ini dan dibarengi dengan pencegahan diri, penahanan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan menjauhkan atau menghindari perbuatan yang bisa merusak atau membatalkannya sampai dengan ghurubis syamsi. Kalau di tengah jalan kemudian dia itu berpaling dari niatnya, maka perbuatan itu tidak lagi disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW pun di dalam hadis Ibnu Majah yang bersandar pada sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan innama uistusnas ala niyatihim. Innama asnas ala niyatihim. Manusia nanti akan dibangkitkan, manusia itu akan dibangkitkan menurut niatnya sendiri. Jadi kalau memang hidup itu semata dijalani untuk bisa menjunjung tinggi menegakkan Allah, maka ketika bangkit kelak nanti dia pun akan menuju kepada Allah, dan dia tidak akan keliru, tidak akan salah jalan. Hada siratal mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus yang mengantarkan manusia menuju kepada Tuhannya untuk mendapatkan anugerah dan untuk memperoleh ridhonya. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar misalkan terkait dengan niat, beliau menyampaikan bahwa niat yang ada pada diri seseorang itu bisa diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, niatul abid, niat daripada budak. Yang kedua, niatul tajir, niat daripada pedagang atau pebisnis. Dan yang ketiga, niatul syakir, niat orang yang bersyukur. Niatul abid pada hakikatnya adalah orang itu mengerjakan suatu ketaatan atau menjauhi suatu larangan, dimotivasi oleh suasana takut. Jika ia tidak mengerjakan perintah atau dia terlanjur melakukan larangan, maka dia akan diberi siksa oleh majikannya. Budak-budak itu takut kepada majikannya kalau dia tidak mengerjakan apa yang sudah ditetapkan oleh majikan itu. Maka ada orang itu yang juga di dalam beragama itu orientasinya ada takut. Kalau tidak sholat, takut mendapat siksa. Kalau tidak puasa, takut mendapat siksa. Kalau mengerjakan kebohongan, kedustaan, takut untuk mendapatkan siksa. Nah, model seperti itu menurut Imam An-Nawawi dinyatakan itu motif yang sedang berjalan di hati daripada orang itu adalah motifnya abid.
Nah, motif abid ini biasanya keberagamaan dilaksanakan masih terasa berat dan membebani dirinya, karena dia tidak mendapat apa-apa kecuali ketakutan, dan ketakutan. Mengerjakan kewajiban karena takut, juga melaksanakan menghindari larangan itu juga karena takut. Jadi isinya cuma takut dan takut, dan itu sangat rentan untuk menjadi sosok yang mudah berputus asa. Karena itu dinaikkan menjadi niat tajir, motivasi daripada pedagang atau pebisnis. Kita tahu pedagang itu pada hakikatnya adalah yang dicari ada untungnya, yang dicari adalah bati. Ya. Jadi kalau sudah orang itu selalu bertanya fadilah, keutamaan, kemudian selalu bertanya apa yang didapat ketika ia mengerjakan dan apa yang didapat ketika ia itu meninggalkan larangan, maka itu motif daripada orang beragama sesuai motifnya para pedagang. Dagang itu situasi apapun intinya tidak pernah merugi. Dia ingin mendapat badi. Dan memang manusia itu pada hakikatnya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap pagi manusia itu sebenarnya berbisnis, berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulun nas yaitu setiap manusia itu berpagi-pagi fabaikun, kemudian dia berbisnis dengan Allah. Famu'tikuha au mubikuha, apakah dia bisa menjadi yang beruntung atau sebaliknya dia menjadi orang yang buntung, yang rugi, ya, yang menghancurkan dirinya. Dan ayat Quran pun memberikan ilustrasi sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lumrah ketika orang mengerjakan ketaatan atau orang itu menghindari larangan keberagamaannya, lalu dia selalu bertanya, apa untungnya ketika saya mengerjakan sholat? Apa untungnya ketika saya mengerjakan puasa? Dan apa ruginya ketika saya itu mengerjakan perbuatan maksiat? Nah, di saat seperti itu, maka itulah motif yang ada di hati manusia yang bagaikan pedagang, yang selalu ingin untuk mendapat keuntungan dari setiap transaksi yang ia lakukan dalam hidup ini. Nah, orang-orang yang demikian ini kadangkala sering menjadi korban dari informasi yang memberikan gambaran mengenai keuntungan yang besar. Sehingga mohon maaf ketika saya mengasuh Serambi Ramadan di KIS FM, mungkin para pendengar, pemirsa semuanya itu bisa untuk kita manfaatkan media komunikasi di Radio KIS FM gelombang 96,2 ya, di setiap jam 16 sampai dengan jam 17 setiap Ramadan ini kita berdialog dan berdiskusi mengenai keberagamaan kita supaya lebih berkualitas. Nah, itu ada pertanyaan terkait dengan riwayat-riwayat di mana Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Karena itu keberkahannya diantaranya di riwayat itu disebutkan yang sunnah nilainya itu seperti wajib. Kemudian dilipat gandakan sedemikian rupa. Lalu ada yang bertanya, apakah memang yang sunnah itu bisa menggantikan yang wajib? Kemudian kadang-kala di masyarakat itu mereka lebih mendahulukan untuk melakukan qiyamul Ramadan, sholat tarawih daripada puasanya. Puasa tidak dikerjakan itu tidak merasa berdosa, tetapi ketika sholat tarawih tidak dia kerjakan itu dia merasa berdosa. Kenapa? Karena pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Jadi fadilah-fadilah yang kadangkala melampaui batas yang semestinya itu juga bisa untuk mengaburkan. Artinya mengaburkan itu membuat orang terlena dan kemudian dia berburu dengan kebaikan-kebaikan itu, lalu dia lupa bahwa ada kewajiban yang itu walaupun tidak disadari sebagai kebaikan,
yang lebih didahulukan, tapi nyatanya itu yang harus didahulukan. Sehingga sebenarnya kesunahan-kesunahan itu tidak pernah mencapai derajat kewajiban, dan kesunahan-kesunahan itu oleh Rasulullah disebutkan sebagai yukamil, untuk menyempurnakan sesuatu yang melekat kepada kewajiban-kewajiban itu sepanjang berunutan. Misalkan sholat fardu, kemudian kalau ada kurang-kurangnya itu penyempurnaannya adalah sholat rawatib. Puasa Ramadan ketika ada kurang-kurangnya, penyempurnaannya adalah puasa 6 Syawal, atau di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, demikian seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, niat tajil ini seperti yang katakan tadi sangat rentan dengan informasi-informasi yang hanya mengutamakan nilai baik dari suatu perbuatan, hanya mendahulukan mengenai keuntungan yang diperoleh. Nah, padahal kita kadang-kala berbuat sesuatu belum tentu sesuatu itu sudah tepat dan benar. Makanya lalu kita berdoa, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita itu selesai berbuat amal-amal yang baik itu, kemudian kita berdoa, terimalah Allah dari apa yang aku bisa lakukan ini. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui kesempurnaan atau kekurangan yang ada dalam perbuatanku ini, walau sudah aku upayakan sebaik mungkin, karena watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni kalau memang itu ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada kesalahannya, karena Engkau Maha Pengampun. Jadi itu sebenarnya terkait dengan sadar bahwa perbuatan yang dikerjakan kadangkala walaupun sudah menurutnya sempurna, tetapi itu masih belum memenuhi apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam An-Nawawi memberikan alternatif yang ketiga, yaitu niatus syakir, motivasi niat daripada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah ini tidak karena takut ancaman atau siksaan, juga tidak karena dorongan keuntungan yang ada dalam perbuatan itu, tetapi dia kerjakan semata sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah, karena dia masih diberi kesempatan mengabdi, masih diberi kesempatan menjadi hambanya. Subhanallah. Ini adalah tataran yang tertinggi di dalam kita membawa suasana hati kita di saat kita melakukan ketaatan atau menghindari kemaksiatan dalam hidup kita. Apa itu? Suasana bahwa kita itu bertugas untuk mencari ridho Allah, karena memang anugerah dan karunia yang kita terima dari Allah itu sudah luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Bahkan jika kamu menghitung nikmat anugerah itu, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghimpunnya, menghitungnya satu demi satu, mengumpulkannya dalam suatu ruangan, dalam suatu tempat. Tidak mungkin untuk bisa kamu lakukan itu. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kau ingkari? Karena kemudian salah satu motif di dalam melaksanakan ketaatan itu adalah niat asyakir. Di mana niat asyakir itu kemudian selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, supaya Allah itu menjadi bahagia dan senang karena perbuatannya, atau supaya dia mendapatkan rahman rahimnya Allah. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau, maka salatlah dan berkurbanlah sebagai wujud kesyukuran. Karena itu udkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkau, dan bersyukurlah engkau kepadaku atas anugerah dan karunia itu, maka jangan sekali-sekali kamu menjadi orang yang kufur, orang yang ingkar.
Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat sisi ini, bagaimana kita melatih menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana kita melatih hati kita itu supaya ada keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu melebihi dari apa yang kita butuhkan. Walau kadang-kala kenyataannya masih belum mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Karena keinginan manusia itu amat sangat besar dibanding dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk memuaskannya. Maka orang-orang yang memiliki jiwa syukur itulah yang kemudian dia mampu untuk menggunakan segala yang ia terima dari Allah untuk semakin lebih baik kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka layak dan pantaslah ketika orang yang menjalani hidup ini mengabdi kepada Allah dengan bingkai kesyukurannya, dengan bingkai rasa terima kasih kepada Allah, maka bahagialah orang yang demikian itu, karena dia akan selalu menjadi sosok yang terbahagiakan dengan segala keadaan yang ia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan sekalian yang rahmati Allah, untuk mengukur keseriusan atau kesungguhan orang di dalam melakukan niat atau motivasi itu memang tidak hanya dalam suasana batin, lalu tidak bisa diukur apakah seorang itu menyengaja atau tidak menyengaja. Walaupun memang dalam kajian fikih melafadzkan niat itu ada perbedaan pandangan. Ada yang menyebut yundabu, dianjurkan. Kenapa? Istiqro'in, untuk meneguhkan terhadap apa yang ada di hati. Tapi ada yang mengatakan ya bid'atun wa ghair masyru'in, yang merupakan kebid'ahan yang tidak ada syariahnya. Kenapa? Karena ketika diucap, ketika dilafaz, maka hati boleh jadi lalai dengan apa yang terucap itu. Karena nyatanya memang manusia itu ketika menggunakan organ yang satu dan fokus pada organ satu, biasanya mengabaikan organ yang lain. Maka untuk menghindari dari perselisihan di antara ulama yang demikian itu, maka kita lebih fokus bahwa sebenarnya ketika kita itu mengerjakan sesuatu yang terpenting, ada kesadaran diri kita bahwa itu kita sengaja. Lah untuk melihat kesengajaan, salah satu di antaranya adalah af'al dhahiriyah. Ya, af'al dhahiriyah. Maka kemudian menurut ahli fikihnya itu lalu disebutkan al-umur bimaqasidihah. Perbuatan-perbuatan itu bergantung pada maksud-maksud yang melakukannya. Maksud-maksud yang melakukannya artinya begini, ketika orang itu berburu, kebiasaannya berburu, kemudian dia menembakkan senapannya itu ke arah buruan dan memang di situ ada buruan, lalu kemudian ada orang yang lewat, buruannya tidak kena tapi peluru daripada senapan mengenai orang, maka seperti itu keadaan yang zahir bisa dijadikan sebagai ranah, sebagai korina, sebagai pengiring penjelas bahwa memang dia tidak sengaja untuk mengerjakan pembunuhan terhadap orang itu. Kenapa? Karena memang di sebelah situ ada yang namanya binatang buruan dan senapan itu memang mengarah kepada buruan itu, dan orang itu memang sedang fokus ke arah buruan itu. Hanya kebetulan ketika pelatuk daripada senapan itu ditekan, ternyata buruan sudah lari karena ada orang yang tidak lewat mendekat buruan itu tanpa disadari oleh si pemburu itu. Maka kemudian si pemburu ini tidak dikategorikan sebagai orang yang berniat untuk melakukan pembunuhan, karena memang dia bisa dibuktikan dengan korina, bisa dibuktikan dengan korina karena dia fokus kepada binatang buruannya dan memang dia niatnya adalah untuk membunuh buruan itu. Nah, ibadah yang lain juga begitu sebenarnya. Kita bisa melihat ketika orang itu konsentrasi penuh, orang itu fokus, kemudian dia segera mengikuti ketentuan yang ada dalam ibadah itu, maka itu membuktikan niatnya dalam keadaan yang penuh, sehingga yang bisa memalingkan perbuatan yang tadinya ibadah menjadi muamalah biasa, menjadi adat kebiasaan, itu adalah niat yang ada pada diri orang itu. Karena itu mari di awal ini kita selalu berusaha untuk menata hati supaya bisa
membangun kesadaran diri bahwa perintah agama itu harus dilaksanakan dalam keadaan kita mukhlisina lahuddin, kita dalam keadaan berniat yang benar, berniat semata ingin mendapat anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan dari amal-amal kebajikan yang itu kemudian disertai dengan niat yang benar, maka amal kita berakibat mendapat pahala, mendapat upah atau mendapat hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu la yusabu illa binniyati. Dalam kaidah usul fikihnya tidak ada imbalan pahala bagi sesuatu yang tidak diniatkan dengan tulus, dengan murni, dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, hal-hal yang kelihatannya sepele, sederhana, tetapi itu sumber kebajikan dan itu akan mendapat pahala yang luar biasa ketika kita bisa menatah hati. Sekali lagi hati-hati, sesuatu yang kelihatannya luar biasa, bahkan membelanjakan emas yang bergunung-gunung yang memenuhi bumi, tetap akan tidak punya makna ketika hati kita tidak sedang mukhlisina lahuddina hunafa'a. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi penguat kita dalam beramal dan bisa menjauhkan kita dari kesombongan. Karena kadang-kala orang ketika bisa berbuat kesolihan individual yang menurutnya semakin banyak, biasanya di situ setan membisikkan agar jiwanya menjadi sombong dan congkak, yang pada ujungnya merasa dia yang paling baik, dia yang paling benar. Padahal ketika merasa seperti itu, lalu dia sukhriyah, menganggap remeh, menganggap rendah kepada orang lain, dan ujungnya menolak setiap kebenaran yang ia dapatkan dari orang lain. Dan itu adalah awal dari kehancuran perbuatan orang itu sendiri. Hadana wa yakum nasrun min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.